Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Almanar. Senang sekali bertemu lagi di podcast SMA Almanar Medan dengan saya Arini Sabrina Ansor yang akan menjadi co-host dalam program Bincang-Bincang Islami edisi khusus bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan pengampunan. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ustadz Zamaksari Hasbalah Taib. Beliau merupakan salah seorang ustadz dan juga ketua yayasan dari Yayasan Islam Al-Munawwarah Medan, yang sekolah kita juga merupakan salah satu naungan dari yayasan tersebut. Dan beliau juga merupakan seorang rektor dari salah satu universitas swasta di Kota Medan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir kemari dan meringankan langkahnya, di mana nantinya kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang, berbagi ilmu yang nantinya akan menambah wawasan dan pengetahuan kepada kita semua, di mana kita akan membahas materi dengan topik hukum pembulian atau perundungan dalam pandangan Islam atau perspektif Islam. Nah, jadi Ustadz, jika kita ketahui di mana dalam dunia pendidikan itu pelajar atau siswa itu merupakan salah satu ikon yang terpenting selain guru. Nah, dan sekolah itu merupakan tempat atau wadah yang seharusnya pelajar mencari hal yang baik dan positif. Betul. Namun realitanya kita masih banyak melihat beberapa pelajar yang cenderung mengapresiasikan dirinya dalam bentuk hal yang negatif, ya, seperti melakukan kekerasan dalam tindakan fisik maupun kekerasan dalam tindakan lisan. Nah, jadi Ustadz, sebenarnya bagaimana sih menurut Ustadz hukum pembulian atau perundungan itu dalam pandangan Islam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudari Rini dan seluruh sahabat Almanar dalam program Bincang-Bincang Islami di kesempatan berbahagia ini, kita berangkat pertama dari tujuan pendidikan nasional. Amanat undang-undang kepada kita, tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Tentunya dalam proses pembentukan para pembelajar yang diharapkan nanti setelah menyelesaikan pendidikannya menjadi manusia yang bertakwa, tentunya aspek pendidikan akhlak merupakan salah satu hal yang sangat krusial dan esensial dalam tercapainya apa yang menjadi amanat tujuan pendidikan nasional tersebut. Nah, kalau kita melihat tentunya berbincang tentang masalah bullying, fenomena data tahun 2018 disebutkan dalam salah satu penelitian itu lebih dari 40%, ya, siswa-siswa sekolah-sekolah di berbagai tingkat yang ada di negara kita ini pernah mengalami, baik dia sadar ataupun tidak sadar, tentang apa yang kita sebut dengan bullying atau perundungan ini. Nah, sebenarnya apa sih bullying ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi istilah, bullying ini kan dari bahasa Inggris. Dari bullying ini sendiri diambil dari akar kata bull. Bull itu kan banteng. Sifat banteng itu menyeruduk, begitu agresif menyerang orang. Nah, dari kata-kata ini digambarkanlah perilaku baik dalam bentuk sikap ataupun ucapan yang dilakukan seseorang yang sifatnya agresif menyerang orang lain. Ya, boleh jadi dalam hal tersebut bentuknya semacam ejekan, olok-olokan, atau bahkan body shaming, atau bahkan di sana tak jarang kita juga temukan ada semacam intimidasi, ancaman yang tentunya siapapun yang menjadi korbannya bukan sekedar dalam hal ini dia mendapatkan kekerasan fisik, tapi dampak psikologis ini juga tidak kecil. Nah, dalam hal ini tentunya Islam mengajarkan kepada kita nilai seseorang itu kan yang paling utama adalah akhlaknya.
Bahkan kalau kita ingin simpulkan inti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dalam konteks ini tentunya akhlak berkaitan erat. Salah satu dimensinya bagaimana interaksi antar sesama. Kita menyadari betul memang fenomena bullying, walaupun mungkin selama ini disoroti bullying yang terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah, tingkat apapun dia. Namun sebenarnya fenomena ini tidak bisa 100% sekolah yang disalahkan di situ. Kenapa? Karena ini kan berkaitan erat dengan aspek kehidupan secara komprehensif. Dalam sebuah bullying, kalau kita lihat, di sana ada pelaku, ya, di sana ada korban, dan tentunya ada lingkungan di mana perilaku bullying itu bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum Islam, bagaimana seorang yang melakukan bullying terhadap saudaranya, temannya, ataupun bisa dikatakan orang yang dibencinya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, pada hakikatnya sebenarnya bullying ini kan bukan fenomena baru. Mungkin penamaannya zaman sekarang itu kita anggap baru, khususnya di era media sosial saat ini, di mana berbagai bentuk cyberbully itu begitu masif, dan tak jarang kadang-kadang memberikan konsekuensi, bukan hanya permasalahan dampak psikologis, tapi juga berkaitan dengan dampak hukum. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE. Nah, untuk itu apa sebenarnya yang membuat seorang itu bisa menjadi pelaku bullying? Pertama, boleh jadi ya, bullying ini kan dilakukan oleh satu pihak yang merasa dirinya lebih superior daripada pihak korbannya. Dia merasa dirinya mungkin lebih hebat, lebih kuat, lebih berpengaruh, sehingga seperti banteng tadi, dia berani dengan agresif ingin menghajar siapapun yang dianggapnya lemah. Ya, benar, Ustaz. Nah, dalam konteks ini sebenarnya itulah yang disebut dalam perspektif Islam dengan apa yang kita sebut dengan kesombongan. Karena ketika Nabi Muhammad ditanya apa itu sombong, Nabi Muhammad, sombong itu ketika kau menolak kebenaran dan kau menganggap remeh orang lain. Menganggap remeh orang, inilah cikal muasal bisa lahir bullying. Tapi kalau ada mutual respect, saling menghormati, mungkin kita melihat seorang punya kekurangan dalam bidang tertentu, tapi tentunya dia punya kelebihan di bidang yang lain. Ketika kita sadar, maka nggak mungkin si pelaku tadi melakukan tindakan agresif, menyerang atau mengeksploitasi apa yang menjadi kekurangan dari korbannya, sehingga bullying itu bisa berjalan sebagaimana yang biasa terjadi. Nah, di sisi lain, tak mungkin terjadi bullying walaupun ada pelaku yang sombong, yang agresif, kalau tidak ada korban. Dan korban ini tentunya selalu digambarkan itu mentalnya inferior. Dia merasa lemah, punya kekurangan, sehingga itulah yang dieksploitasi. Maka dari itu sebenarnya tidak mungkin terjadi bullying yang bisa menimbulkan dampak besar kalau seorang itu kuat karakter dan mentalnya. Mau dikatakan apapun, peduli amat katanya. Mau diserang bagaimanapun, kalau dia punya mental dan jiwa yang kuat, tentunya dia tidak akan ambil pusing dan ambil peduli. Berarti kan di sini kalau kita melihat, betul kita tidak mentolerir satu sikap, ucapan yang agresif menyerang, tapi di sisi lain Islam juga mengajarkan seorang itu hendaklah percaya pada dirinya. Jangan menganggap dirinya itu lemah. Nah, dan di sini pentingnya pendidikan iman.
di sekolah-sekolah kita, apalagi kita ini kan sekolah Islam. Ya, Ustaz. Tentunya apapun pembelajaran, salah satu output penting sebagai hidden kurikulum yang ada di dalamnya adalah penguatan akidah dan keimanan. Iya. Kalau anak-anak kita kuat akidahnya, kuat imannya, maka seagresif apapun seseorang untuk menyerang, tak akan bisa menjatuhkan dia. Iya. Jadi Ustadz, adakah ayat suci Al-Quran yang khusus membahas tentang larangan dalam melakukan pembulian? Ya, kalau kita melihat sebenarnya bully sebagai fenomena yang sudah banyak muncul. Kalau mau dikatakan Nabi Muhammad dari awal beliau menyampaikan Quran, Nabi pun tak lepas dari serangan dan bulian dari musuh-musuh dakwah. Tapi kalau kita lihat, Nabi kan punya karakter kuat seperti saya katakan tadi. Mau dibilang dia gila, mau dibilang dia penyair, mau dibilang penyihir, ini kan bentuk bully sebenarnya. Iya, benar. Ya, tapi Rasulullah tak pernah beliau ambil pusing ketika Nabi dipanggil di Mekah dengan nama Muzammam. Muzammam artinya orang tercela, sebagai ejekan dari nama Muhammad yang artinya yang terpuji. Tapi ketika dipanggil Muzammam, Muzammam, Rasulullah pura-pura tak dengar. Kenapa? Bukan aku kok yang dipanggil, namaku Muhammad, bukan Muzammam, kata Rasulullah. Jadi ini menunjukkan karakter, penguatan karakter itu penting sekali sehingga dapat meminimalisir. Nah, kalau cerita ayat Al-Quran yang secara spesifik bercerita tentang bully dan bagaimana pandangan Islam terhadapnya, bisa kita lihat khususnya di surah Al-Hujurat. Di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka kalau terjadi selisih pandangan, sengketa ataupun mungkin perselisihan, maka hendaklah kita sebagai sesama muslim mendamaikan. Nah, setelah ayat 10 ini, di ayat 11 Allah memerinci beberapa bentuk yang bisa kita anggap zaman sekarang bentuk bulian. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok orang memperolok kelompok yang lain. Kenapa? Ya, boleh jadi yang diolok itu lebih baik daripada yang memperolok. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairam minhun. Begitu juga, jangan sekelompok wanita memperolok sekelompok wanita yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok itu justru lebih baik daripada yang mengolok. Bukan hanya itu, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian menghina orang lain dengan talmiz. Dalam bahasa Arab itu bisa diartikan mengejek dengan bahasa tubuh. Ya, mungkin dengan gerakan mata atau gerakan tangan atau bahkan gerakan alis saja bisa menjadi semacam ejekan. Jadi kita tersenyum saja ada senyum yang ngejek, itu sebenarnya bagian dari bahasa tubuh yang digunakan untuk membuli atau mengeksploitasi kelemahan pihak yang menjadi korban, itu juga terlarang. Kemudian bentuk yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil satu dengan yang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya, kadang-kadang siapa itu? Si PC katanya. Ini juga body shaming. Bentuk dari bullying. Dilarang untuk memanggil orang dengan panggilan yang enggak disenanginya. Oh, datang si gemuk itu. Datang si bocor itu katanya. Apalagi sekarang udah banyak ya Ustadz ya, nama-nama julukan ya yang disebut. Dan tentunya nama dalam Islam bukan sekedar sarana kita memanggil orang atau mengidentifikasi seseorang dari yang lainnya, tapi nama adalah doa dan pengharapan. Maka ketika kita memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk, seakan-akan kita mendoakan keburukan untuknya. Disinilah makanya rusak hubungan persaudaraan
ketika kita melakukan 3 bentuk bullying tadi. Saling menghina, kemudian dengan menggunakan body language, bahasa tubuh, kita olok-olok orang, atau bahkan yang ketiga, kita saling memanggil satu dengan yang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Dan Allah tutup ayat itu, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Setelah seorang itu menjadi seorang mukmin, tidak ada yang lebih buruk ketika dia menamakan saudaranya dengan panggilan yang menunjukkan ketidakhormatan. Jadi ini penegasan kepada kita bahwasanya tepatlah ya kalau kita katakan tanpa ragu, mukmin yang sejati tidak akan mungkin membuli saudaranya. Mukmin sejati tak akan mungkin memanggil siapapun ya dengan panggilan yang buruk. Kenapa? Karena ketika kita menghina saudara kita, pada hakikatnya kita sedang menghina diri kita masing-masing. Oh ya, baik Ustadz. Ustadz, ini maaf ya, apakah pelaku pembulian ini sangat berkaitan dengan pendidikan yang didapati dari orang tuanya, Ustadz? Ya, salah satu yang bisa kita lihat asal muasal kenapa bullying ini. Ya, kalau dalam perspektif Islam kan kita mengenal ada hadis Rasulullah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah suci. Semua anak itu pada awalnya seperti secari kertas putih yang bersih, tidak ada kecenderungan untuk membuli, ngejek dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Fa'abawahu yuhawidani. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Pengertiannya apa? Pendidikan paling penting dalam pembentukan karakter anak itu adalah pendidikan awal. Ya, bahkan kalau dalam ilmu kreativitas, seorang itu paling penting menjadi cerdas, punya jiwa kepemimpinan, itu pendidikan di usia 1 hingga 7 tahun. Karena di 1 hingga 7 tahun itulah terbentuk. Kalau dia melihat orang tuanya suka mengejek orang, maka dia belajar di situ. Ya. Nah, selain dari pendidikan orang tua, tentunya zaman sekarang pendidikan orang tua ini terkesan begitu lemah pengaruhnya kepada pembentukan karakter anak, mengingat kita hidup di era globalisasi. Kadang-kadang orang tua ngajar bagus, tapi lingkungan pergaulan anak, apa tontonannya, apa yang dia buka di gadgetnya, apa yang menjadi tren, bahkan sesuatu yang buruk ketika itu viral, maka kadang-kadang orang ingin mengikuti apa yang menjadi tren dunia saat ini. Sehingga itulah yang tanpa kita sadari ya saling terkait. Tetapi walaupun demikian, sekuat apapun pengaruh global terhadap karakter anak, kalau orang tua di rumah betul-betul telah mempersiapkan anak dalam pendidikan usia dini, begitu juga mengontrol pergaulan anak. Nah, ini insya Allah tentunya satu faktor penting bisa kita minimalisir. Ya, walaupun anak zaman sekarang tak mungkin dia hidup terkungkung dari dunia luar. Ya, tetap ada pengaruh itu. Tapi pendidikan, dekatnya komunikasi antara orang tua dan anak itu sedikit banyak akan memberikan pengaruh dalam meminimalisir pengaruh buruk dari globalisasi yang ada. Oke. Baik Ustadz, ini yang terakhir. Jadi menurut Ustadz, kalau kita berbicara tentang strategi, ya. Jadi strategi dalam Islam untuk mengatasi atau mengurangi pembulian itu seperti apa Ustadz bisa kita lakukan? Pertama, tentunya kembali seperti saya katakan tadi, bullying bisa terjadi. Pertama, ada pihak yang merasa dirinya superior, ada pihak lain yang merasa dirinya inferior. Dan ini kan berkaitan erat dengan karakter dan akhlak. Maka pendidikan akhlak itu begitu penting, ya, yang tak mungkin bisa kita abaikan. Sadarkan anak-anak kita, mereka itu semuanya istimewa, mereka itu masing-masing unggul pada potensi dan kecenderungan yang dimilikinya. Nah, jadi bagaimana menumbuh kembangkan kepercayaan diri anak itu membuat dia
tahan banting terhadap upaya-upaya bullying yang dilakukan terhadapnya. Yang kedua, ini sadarkan juga anak-anak kita, ya, seperti apa yang disampaikan Allah dalam ayat Al-Hujurat tadi ayat 11. Ya, jangan kau menghina orang. Kenapa? Boleh jadi yang kau hina justru lebih baik darimu. Ini kan artinya menyadarkan kepada kita, sebelum kita menunjuk keluar, 1 jari menunjuk ke orang, 4 jari tertuju ke diri kita. Artinya kita perlu untuk melihat apakah diri kita sudah baik. Beruntunglah orang, kata Nabi, yang disibukkan menutup kekurangannya hingga dia tidak sibuk membongkar kekurangan orang lain. Biasanya orang yang fokus pada membongkar karakter orang lain, ini dia lupa pada dirinya. Seperti dia sudah sempurna saja, padahal banyak juga kekurangan. Iya, benar Ustaz. Tapi yang terpenting tentunya, baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah, bagaimana harus ada semacam kebijakan yang diambil, ya, baik dari kepala sekolah, ya, ataupun dari orang tua yang siap. Artinya harus seimbang, punishment and reward. Kalau anak itu menunjukkan empatinya, ya, kepada orang, dia kasih orang lain yang lemah, ini bagaimana kita puji dia. Tapi sebaliknya, ketika dia nampak superior, merasa digdaya, melecehkan orang lain, perlu ada hukuman. Dan tentunya hukuman ini kan tidak mesti hukuman fisik. Hukuman itu laksana obat. Obat itu ada dosisnya. Maka hukuman pun disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Ya, kalau hukumannya anak ini sudah berat, ya perlu diberikan sanksi yang berat misalnya. Tapi ketika masih kecenderungan, mungkin akibat efek nonton TV, nonton sinetron, atau hal-hal yang kadang-kadang bisa merusak karakter, sampaikan ini perilaku yang tidak baik, tak betul. Bagaimana kalau kita di posisi yang dilecehkan? Bagaimana kalau kita di posisi yang dibully? Tentunya tidak ada orang yang ingin menjadi yang demikian. Jadi dapat disimpulkan Ustaz bahwa kalau kita untuk mengurangi atau menghindari terkaitan tentang pembulian ini, berarti harus ada kerjasama ya Ustaz, betul, ya, dalam pendidikan formal dan juga keluarga ya Ustaz. Tepat sekali. Ya, baik, mungkin itu saja ya Ustaz. Nah, jadi pada intinya sahabat Almanar, ya, dimana bisa kita ketahui bahwa sebenarnya dalam melakukan atau melakukan dalam pengurangan tindakan pembulian itu, intinya kita harus menegaskan keimanan pada diri kita sendiri ya Ustadz ya. Dan dimana keimanan itu dapat membantu kita untuk membentuk akhlak dan moral yang balik, sehingga tidak akan ada terjadi pelaku pembulian dan korban dalam pembulian. Wah, terima kasih banyak Ustadz ya atas waktunya ya. Baik sahabat Almanar, saya rasa cukup untuk podcast kita kali ini. Sampai bertemu di Bincang-Bincang Islami dengan episode berikutnya. Terima kasih semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.